Yang ketiga, faktor pengamalan. Ini yang berat. Karena koperasi kalau saya baca itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ini tujuan yang sangat mulia. Pendahuluan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa satu-satunya usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1 itu hanya koperasi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini dasar koperasi. Jadi kenapa Bung Hatta memasukkan usaha dan tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang Dasar 45 hanya koperasi. Karena saya meyakini apabila koperasi dikelola dengan baik, dengan profesional, dengan modern, maka itu akan menjadi kebangkitan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi betul yang dikatakan koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Ini luar biasa. Tetapi yang menjadi permasalahan, banyak yang mengatakan bahwa koperasi hidup enggan, mati pun segan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita yang harus kita rubah. Karena ternyata waktu saya ngobrol dengan ahli ekonomi, yang di Jepang itu maju, yang ngelola sistemnya koperasi. New Zealand maju, sistem yang digunakan juga sistem koperasi. Yang kedua, koperasi harus beradaptasi dengan era digital untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi sekarang dunia selalu mengalami perubahan dan hanya perubahan sendiri yang tidak akan pernah berubah. Barang siapa yang tidak mengikuti perubahan itu sendiri, maka dia akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Satu-satunya perubahan di era sekarang adalah digitalisasi. Mau tidak mau kita harus menggunakan digital. Kalau kita tidak mau menggunakan digital, kita akan tertinggal dengan usaha-usaha yang lain. Yang ketiga, pendahuluan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan memperkuat daya saing melalui integrasi teknologi. Jadi memang betul, apabila kita menggunakan digital, itu sebenarnya pasarnya lebih luas, bahkan bisa menjangkau seluruh dunia. Maka hal yang harus dilakukan, ada Facebook, gunakan operasi promo di Facebook. Ada YouTube, bikin YouTube. Ada Instagram, bikin Instagram. Ada TikTok, bikin TikTok. Kalau protokol belum banyak, baru ada YouTube, ada Instagram, ada web. Yang lainnya belum, insya Allah ke depannya. Karena memang belum proses dan perlu alat. Tetapi setidaknya minimal kalau ada minimarket, di-scan. Biar kayak Alfamart. Minimal itu aja. Pendahuluan yang keempat, transformasi ini menjadi penting menuju keberlanjutan koperasi di masa yang akan depan, di masa depan. Jadi betul, teknologi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mempermudah kehidupan manusia. Jadi dengan teknologi ini hidup akan menjadi mudah. Maka ada maksudnya gini, dengan ilmu segala urusan menjadi mudah, dengan seni menjadi indah, dan dengan agama menjadi terarah. Jadi nanti yang belum punya aplikasi silakan pesan ke Printcopol, nggak usah bayar, gratis. Tetapi kalau nggak bayar tiba-tiba mati sendiri, itu mah resiko dari kehidupan. Betul Bu Kabit? Lanjut Bu Kabit? Lanjut. Asik Ya. kalau dengar praktis mah. Tenang aja, ini waktunya cuma sebentar. Apa yang akan kita bahas? Di situ bisa dilihat pengertian digitalisasi koperasi. Yang kedua, pentingnya digitalisasi. Yang ketiga, keuntungan digitalisasi. Yang keempat, tantangan digitalisasi. Yang kelima, transformasi digitalisasi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Lagi ngisi materi nanti bersama. Tadi disampaikan pengertian digitalisasi koperasi merupakan proses
Mana Sa? Siapkan laporan. Digitalisasi koperasi merupakan proses transformasi operasional dan manajemen koperasi dari metode konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital. Jadi intinya sekarang pakai komputer, tapi pakai komputer belum disebut digitalisasi. Disebut digitalisasi ada komputernya, ada alatnya, dan ada internetnya. Kalau koperasi masih menggunakan hanya sekedar komputer, belum ada internetnya, belum ada webnya, itu belum digital. Digital ada handphonenya, handphone juga belum digital kalau tidak ada kuotanya. Harus ada kuotanya. Yang belum punya kuota nanti bisa beli atau pesan saya. Udah punya komputernya, sudah punya perangkatnya, harus ada internetnya. Itu seperti itu. Karena sekarang yang terjadi mengecek orang yang ikut judi online itu bisa dibuka di PPATK. Itu terdaftar di bank. Dengan zaman digital dia bisa dibuka kalau ada internet. Koperasi yang berperan dalam kegiatan sosial ekonomi memerlukan digitalisasi untuk mengatasi berbagai kendala. Nah ini, zaman sekarang pelayanan harus cepat, service of excellence. Jadi pelayannya benar-benar harus prima. Kalau pinjol setengah jam sudah dikasih, maka koperasi 5 menit ada yang butuh kasih. Tentunya dengan membaca datanya yang jelas. Seperti apa? BAL. Rumusnya adalah BAL. Benar, akurat, dan lengkap. Jadi kalau ada yang mau pinjam ke koperasi, dilihat datanya. Benar tidak anggota koperasi, akurat tidak pembayarannya, administrasinya jelas tidak. BAL. Benar, akurat, dan lengkap. Ini menjadi kebijakan yang harus diambil. Apabila ada anggota koperasi yang ingin meminjam uang tetapi dia tidak akurat pembayarannya, ya jangan dikasih, harus tegas, benar, akurat, lengkap. Ini menjadi penting supaya koperasi bisa berjalan dengan baik. Cuma satu Pak. Ya. Tadi disampaikan Cuma 2 orang. pentingnya digitalisasi koperasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Ini contoh, mohon maaf, bukan seperti saya lihat. Di Brimob itu anggotanya 1.800 orang. Itu bisa ditangani oleh 1 orang karena digital. Kalau tidak digital itu membutuhkan tenaga 4 orang. Nah, yang kemana yang 3 ini? Potensi yang ketiga ini bisa dibuka untuk billing, minimarket, food court, tailor, atau laundry, barbershop, sehingga potensinya bisa dimaksimalkan. Yang kedua, memperluas akses pasar. Jadi dengan digital kita bisa promosi. Ini mohon maaf karena Prinkopol ada datanya di web, sehingga banyak manajer dari perusahaan yang hadir ke Prinkopol menawarkan alat. Kemarin dari Bukopin datang ke sini, saya tanya, Pak tahu nomor saya dari mana? Dari web, katanya seperti itu. Alat edisi mereka menawarkan ke kita, bahkan kita tidak mencari, mereka menawarkan. Ada juga yang mengajak kerjasama dengan kita dalam bidang bisnis. Salah satunya mereka mencari data Prinkopol ada tidak, ternyata ketemu di web. Sering juga datang mahasiswa yang pada penelitian, salah satu buka datanya di web. Nah ini kalau mahasiswa yang datang suka saya seleksi terlebih dahulu, buka PIN. Saya tanya dulu ke umurnya berapa? Oh 22 tahun, langsung diterima. Kalau ibu-ibu yang mau minjam umur 40 tahun, saya suka pura-pura menghilang. Begitu, itu rahasianya. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, pengelolaan data yang lebih baik. Ini dengan adanya digital, itu data insya Allah lebih akurat. Salah satu membangun usaha adalah kredibilitas. Nah, membangun kredibilitas itu ada 3. Yang pertama, kejujuran yang terbukti dan teruji. Membangun kejujuran di era modern salah satunya adalah dengan digitalisasi. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, cakap. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Itu
untuk membangun kredibilitas di era modern harus seperti itu. Yang keempat, daya saing di era digital. Sekarang orang lain sudah promonya luar biasa, kita masih promo belakangan, ya kita terlambat. Jangan sampai orang lain melangkah 10 langkah, kita baru mau melangkah. Yang bagus adalah kita 2 langkah lebih cepat daripada orang itu. Kalaupun tidak, minimal 1 langkah. Kalau seandainya tidak, minimal sama. Kalaupun tidak, minimal mengikuti. Sekarang kita lihat, kemarin ada anak Brimob yang dia usahanya menggunakan digital. Perkembangan ekonominya luar biasa. Bapaknya pensiun, anaknya daftar polisi gagal, dia buka usaha. Usahanya dia online menggunakan Shopee, Bukalapak, tetapi hasil yang didapat luar biasa karena dia memanfaatkan teknologi digitalisasi. Promonya lewat Shopee. Sehari dia nggak banyak paketnya, 150 paket, sehingga tiap tahun dia dapat bonus dari JNE, dari kantor pos. Luar biasa. Kalau dihitung dari ekonomi, rumah udah kebeli 3, mobil juga ada, pegawai ada. Itu salah satu keuntungan menggunakan digitalisasi. Yang terakhir, peningkatan layanan kepada anggota. Dengan digital, anggota nanya, utang saya tinggal berapa? Saya bisa ngutang, coba seperti apa pembukuan? Tinggal buka aja, mau dimanapun kita bisa jawab. Karena kalau menggunakan digital, sudah punya server, bisa dibuka di HP. Di mana saja kita bisa buka datanya, dengan cepat kita bisa menjawab. Itu salah satu peningkatan layanan pada keuntungan menggunakan digital. Jadi waktunya lebih cepat. Kita membuat aplikasi yang ada di simpan pinjam itu membutuhkan waktu 8 bulan. Ada juga aplikasi yang di minimarket kita membutuhkan waktu hampir 5 bulan. Aplikasi absensi 3 bulanan. Kenapa kita menggunakan itu? Karena ingin percepatan. Pada saat yang nganjuk siapa, potongannya berapa, yang ambil atas nama siapa, itu semua terdata. Lancar atau tidak. Nah itu, waktu kita bisa lebih cepat. Yang biasanya harus ditulis dengan waktu 5 menit, sekarang dengan waktu setengah menit bisa selesai. Yang kedua, meminimalkan biaya operasional. Tadi udah disampaikan, kalau ada 4 anggota, tidak hanya disimpan pinjam, tetapi simpan pinjam minimal atau maksimal 2. Yang 2 ini bisa potensi yang lain. Bisa buka usaha billing, atau BJB bisa, atau BTN. Itu kan bisa memperluas pasar, sehingga menambah income buat operasi. Mampu menjangkau lebih banyak konsumen, jelas, tadi udah disampaikan. Memudahkan proses pemasaran, jelas. Itu menggunakan WA status, itu bagian dari digital juga. Meningkatkan kreativitas dan inovasi, jelas, karena bikin TikTok itu terus yang menarik, yang indah, tetapi jangan promosi yang bohong, promosinya harus benar. Percepatan pelayanan, betul, tanya cepat, jawab dengan cepat, itu harus kita lakukan supaya kita bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain, yang perusahaan yang kredit yang melakukan percepatan yang luar biasa, operasi minimal mengimbangi. Syukur-syukur 1 langkah lebih cepat atau 2 langkah lebih cepat. Memudahkan komunikasi. Kalau ada yang nanya, kita buka di HP, kita bisa jawab. Ada pengurus nanya, keuntungan hari ini berapa, kita bisa jawab. Kalau kita ingin ngasih linknya, mereka juga bisa punya. Sehingga akan mempermudah. Nah ini yang menjadi tantangan. Apa tantangan digitalisasi koperasi? Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Ini mohon maaf, karena digital minimal menggunakan komputer, harus bisa komputer. Ini minimal. Sehingga para pengurus yang mohon maaf, yang senior, coba rekrut yang anak-anak muda, yang generasi milenial. Kalau kayak saya termasuk generasi kolonial. Jadi pikirannya sudah rada lambat, mikirnya dunia terus. Kalau mikir ekonomi kadang-kadang rada lambat. Maka keterbatasan SDM, rekrut anak-anak muda yang terbaik. Gajinya nggak usah besar-besar, cukup UMR aja.
Kalau biasanya digaji 2 juta, ya naiklah menjadi 3 juta. Ini juga di samping saya, ini ada mahasiswa yang sedang PKL yang membuat Zoom meeting dia. Karena saya nggak bisa. Maka keterbatasan sumber daya manusia tidak menjadi masalah. Ada cara lain yang bisa dilakukan. Ini mahasiswa yang PKL dari mana? Dari Bandung Raya, PKL di sini, dan ilmunya luar biasa sehingga saya pun banyak belajar dari dia. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, ini menjadi kendala. Yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Ini penting, jadi harus sinkron budaya organisasi. Jadi pikiran-pikiran yang barangkali masih zaman dulu harus mau dirubah. Kemarin ada yang nanya, Pak, kalau hitungan berdasarkan aplikasi kan harus seperti itu. Kita nggak bisa. Ya, kita yang menyelesaikan aplikasi. Karena hitungan aplikasi, misalkan di rumus simpan pinjam 3% menurun, kalau ada koma, ya tetap ada koma di situ, nggak bisa dikurangi. Nah, caranya seperti apa? Kalau ada yang bayar lebih, ditulis di Excel. Nanti bisa dimasukkan. Kita yang harus ikut aplikasi. Jangan sampai kita yang nggak mau ngikut, nanti bahaya kalau kita nggak mau ngikut. Karena matematik itu. Nah, ini yang keempat, regulasi dan kebijakan yang. Jadi memang kalau ingin melakukan perubahan menggunakan digital, antara ketua, pengawas, anggota harus satu visi, harus satu pikiran. Jangan sampai yang tua udah ingin melakukan perubahan, yang muda belum. Yang muda ingin melakukan perubahan, yang tua belum. Harus sama, yang muda mengurus, pengawas, anggota, pegawai. Saya ingin digital, ayo Pak kita coba dengan digital. Jangan sampai ada perbedaan pandangan. Harus satu visi dan misi. Kalau ingin perubahan, semuanya harus melakukan perubahan. Nah, kalau melakukan perubahan itu rumusnya bisa belajar dari perspektif sejarah, tidak singkat, start small dan action now. Ini salah satu transformasi digital koperasi Brimopol Polda Jawa Barat. Mohon maaf, barangkali bisa menjadi apa namanya. Nah, di digital ini kita awali dari visi dan misi. Di situ dikatakan menjadi koperasi yang mandiri dan modern. Modern dikatakan di sini itu telah sesuai dengan zamannya. Kalau memang zamannya teknologi, ikut teknologi. Itu menjadi dasar untuk kita melangkah melakukan perubahan. Ada di situ, ada kreatif dan inovatif, itu pun menjadi salah satu bagian yang harus kita lakukan. Tetapi yang paling utama, usaha itu sandarannya harus ke Allah. Ini yang utama. Pada saat kita bersandar ke Allah, ya Allah saya ingin kebaikan, saya ingin melakukan perubahan. Kalau niatnya tulus, niatnya benar, cara benar akan ditolong oleh Allah. Ini kebuktian, saya bukan ngomong. Waktu itu ya Allah, ini saya kepingin bikin aplikasi. Dihadirkan anak SMK yang kemampuannya di atas anak kuliah. Hadir datang ke sini, PKL saya terima dan sekarang menjadi pegawai koperasi. Salah satunya itu. Yang kedua, perbaikan diri. Karena yang penting dalam kehidupan itu perbaikan diri. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri, 80% masalah terselesaikan. Sisanya 20%. Sistem yang kondusif, 3A, aku amat bagimu, aku menyenangkan bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Kreatif dan inovatif, ya salah satunya menggunakan digitalisasi. Pembagian SO yang ada. Nah, ini perubahan-perubahan yang kita lakukan karena kita ingin modern. Dari gedung lama pada saat saya masuk tahun 2020 kita rubah di tahun 2022. Tampilannya dalamnya kita rubah mengikuti seperti Alfamart. Ada promo di luar, ada branding jarum super dan sebagainya. Lanjut. Kita juga di koperasi kita ada edisi BRI. Kenapa ada edisi BRI? Ini untuk melayani gaji anggota. Jadi di Brimob itu gajinya ada 2 bank, yang satu pakai BRI, yang satu pakai BCP. Karena dari ATM jauh, maka di koperasi menyediakan edisi briling. Ini non biaya kecuali admin bank. Jadi ini kita benar-benar pelayanan. Yang sebelahnya ada edisi BTN.
Ini khusus QRIS yang minimarket sama food court, tailor, terus barbershop. Jadi kita menggunakan edisi BTN. Ada 3 di kita. Nah, ini ada BCB karena remote itu lewat BCB, sehingga pada saat tarik tunai lewat BCB. Dan kemarin kita masuk 5 besar se-Jawa Barat, sehingga di koperasi kita sudah di branding agen BCB Visa. Ada lampunya, ada tulisannya, mirip bank banget, itu gratis, bahkan kita dikasih duit. Pak, ini ada reward buat Bapak karena mencapai target. Yang sebelahnya itu QRIS, contoh yang ada di food court kita. Sehingga pada saat anggota bayar, sekarang bisa dengan scan, langsung dapat masuk, tinggal kita buka dan ini salah satu contoh aplikasi simpan pinjam. Ini sudah berbasis web dan bisa dibuka di HP. Kalau anggota menanyakan cicilannya berapa kali, utangnya berapa kali, terus simulasi pinjaman seperti apa, di sini ada. Lanjut. Yang ini market. Pembukanya sudah ada, bahkan anggota yang tidak bisa kasbon bisa didetek di sini. Apabila gajinya sudah minim, sudah nggak bisa dipotong, nanti di setel. Kalimatnya apa? Maaf, belum bisa kasbon, hubungi ketua. Sehingga bisa terbaca mana anggota yang tadi bal benar, akurat dan lengkap, dan anggota yang tidak lengkap, tidak akurat dan tidak benar. Karena ada yang seperti itu, maka kita kunci dengan aplikasi. Tetapi kalau bayar cash, dia akan bisa, kalau kredit. Ini aplikasi absensi. Jadi pegawai koperasi itu misalnya pakai HP seperti ini. Nanti kelihatan kalau dia terlambat, maksudnya jam berapa. Kalau di Filkopol itu bisa kedetek. Kenapa terlambat? Saya langsung telepon staf kenapa terlambat. Jam istirahat juga kelihatan, jam masuk kelihatan, jam pulang kelihatan. Menggunakan absensi digital langsung lewat HP. Ini mohon maaf karena mahasiswa yang bikin saya juga nggak ngerti, katanya ditulis prestasi Filkopol 1 Pulau Jawa Barat. Ini katanya dari Filkopinda termasuk yang sudah digital, maka dikasih piagam 12 Juli 2022 oleh wakil gubernur sekarang. Kalau kemarin wakil bupati, sekarang wakil gubernur. Di sini ada juga yang terakhir ini. Nah, kesimpulan dan saran karena udah hampir jam 2. Digitalisasi koperasi langkah strategis menuju daya saing di era ekonomi digital. Jadi kalau kita ingin bersaing, tadi dikatakan dunia akan selalu mengalami perubahan, dan perubahan sendiri yang tidak akan pernah berubah. Barang siapa yang tidak mau mengikuti perubahan, maka dia akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Satu-satunya yang harus kita lakukan, ikuti perubahan yang ada demi kemaslahatan anggota atau umat atau bangsa. Ini penting. Aplikasi tidak gampang, perlu keamanan data, perlu ahli teknologi, perlu inovasi, perlu latihan dan perawatan berkala. Karena kalau kita beli server sendiri, setiap tahun itu habis, harus dibayar. Seperti internet, kalau 3 bulan nggak dibayar, dia hilang. Kalau domain server kita hosting sendiri, itu waktunya 1 tahun. 1 tahun nggak dibayar, data akan hilang. Kita bayar akan dibuka. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang paling terakhir, yang paling utama sebenarnya bukan masalah digitalisasi, tetapi innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Ini yang menjadi dasar utama dari setiap apa yang kita lakukan. Usaha ingin maju, perbaiki akhlak. Pendidikan ingin maju, perbaiki akhlak. Bangsa kita ingin maju, perbaiki akhlak. Semuanya akhlak, sumbernya di sini. Kalau kata Einstein begini, ilmu tanpa agama menjadi buta. Agama tanpa ilmu menjadi lumpuh. Jadi ilmu tanpa agama menjadi buta. Agama tanpa ilmu menjadi lumpuh. Maka yang paling utama innama bu'itsu liutami makarimah akhlak.
yang paling utama. Digital itu hanya bagian, tetapi menjadi penting sebagai penunjang. Tetapi faktor yang paling penting adalah akhlak. Kalau kita niatnya baik, menjadi amal soleh, niatnya benar, caranya benar, maka akan dihadirkan orang-orang yang di luar jangkauan kemampuan. Luruskan niat menjadi pengurus koperasi agar koperasi bangkit menjadi soko guru ekonomi bangsa. Sekian, terima kasih. Cukupnya Bu Kabid. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak Ya, Moderator. cukup.